dahulu saya memperkenalkan tim penguji ujian terbuka atau promosi doktor bagi Promovenda Dr. Sri Linuwih Susetyowardhani SPKK Konsultan. Tim penguji terdiri atas 1 Profesor Dr. Iwan Dwi Prahasto, MSc PhD dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada selaku promotor sebagai anggota. 2. Dr. Ova Emilia, spesialis obstetrik ginekologi MSc PhD dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada selaku promotor sebagai anggota. 3. Dr. Anda R.A. Yayu Suryo Prabandari, MSc PhD dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada selaku promotor sebagai anggota, tidak bisa hadir karena adanya jadwal pertemuan lain yang tidak bisa ditinggalkan. 4. Profesor Dr. Anda Amitya Kumara MS dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada selaku tim penilai sebagai anggota. 5. Dr. Tisa Fitri Priatiningsih ME, MSc PhD dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada selaku tim penilai sebagai anggota. 6. Profesor Dr. Anwar Yusuf, spesialis paru konsultan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta selaku tim penilai sekaligus sebagai penguji eksternal sebagai anggota. 7. Profesor Dr. Harsono, spesialis saraf konsultan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada selaku penguji sebagai anggota. 8. Dr. Fitri Haryanti, Sarjana Keperawatan MKes dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada selaku penguji sebagai anggota. Saya sendiri Profesor Dr. Teguh Ariandono, spesialis bedah konsultan onkologi, Dekan Fakultas Kedokteran UGM sebagai ketua. Terlebih dahulu saya bertanya kepada saudara Promovenda, apakah saudari sehat dan siap untuk diuji pada ujian terbuka ini? Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Iwan Dwi Prahasto, MSc PhD selaku promotor memperkenalkan calon doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal Dr. Sri Linuwih Susetyowardhani yang lulus dari Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran pada tahun 1981, yang kemudian mendalam ilmunya di bidang kulit dan kelamin di Universitas Indonesia. Yang bersangkutan memiliki banyak sekali pengalaman baik dalam hal menulis buku maupun menerbitkan berbagai tulisan di berbagai jurnal dengan bidang ilmu kedokteran kulit dan kelamin. Kemudian yang bersangkutan juga memperdalam keilmuannya di bidang pendidikan kedokteran yang akan dipresentasikan pada hari ini. Aktif di berbagai kegiatan untuk peningkatan mutu pendidikan kedokteran. Ini yang masih sedikit orang melakukan di negara ini. Yang bersangkutan sangat gigih, tekun, dan banyak belajar, menerima pendapat mengenai apa yang harus dilakukan. Pada hari ini berkesempatan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai studi yang dilakukan di bidang pendidikan kedokteran yang kami yakin akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi dunia pendidikan kedokteran tetapi bagi dunia pendidikan secara umum di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Dr. Fitri Haryanti, Sarjana Keperawatan MKes selaku penguji memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ibu Sri Linuwih Susetyowardhani. Insya Allah sebentar lagi Ibu akan dilantik secara syah sebagai seorang dokter.
kesempatan ini saya ingin menanyakan satu hal terkait dengan penelitian Ibu yang berjudul dengan model pengembangan keterampilan interpersonal dalam pencapaian kompetensi klinik mahasiswa kedokteran dengan hasil uji psikometrik kategori 4 dan 5. Dalam tulisannya saya sudah melihat bahwa di dalam SKDI terdapat 7 area kompetensi yang harus dicapai oleh seorang calon mahasiswa untuk bisa menjadi seorang dokter. Yang pertama di situ adalah komunikasi efektif. Mudah-mudahan menempatkan nomor 1 ini komunikasi efektif memang itu menjadi prioritas utama sebagai bekal seorang dokter. Nah, di dalam Konsil Kedokteran Indonesia di situ disebutkan bahwa komunikasi efektif merupakan kompetensi inti yang ingin dicapai oleh seorang calon dokter agar yang bersangkutan mampu menggali dan bertukar informasi baik secara verbal maupun nonverbal dengan pasien pada semua usia, dengan anggota keluarga, masyarakat, kolega dan juga profesi lain. Nah, di sini saya ingin menanyakan profesi lain bagaimana untuk mempersiapkan calon seorang dokter untuk mampu berkomunikasi interpersonal dengan profesi lain khususnya perawat. Mengapa saya sampaikan bahwa ketika seorang dokter mungkin mengalami kesulitan menggali informasi dari pasien, di sini perawat yang dalam waktu 24 jam bersama pasien mungkin akan mendapatkan informasi atau sudah mampu menggali lebih awal dan dokter bisa mendapatkan informasinya dari perawat tersebut. Tapi kenapa Ibu memilih untuk meneliti, menekankan kepada bagaimana keterampilan interpersonal calon dokter itu dengan pasiennya, bukan dengan perawatnya? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Dokter Haryani. Saya mencoba menjelaskan. Sebetulnya dalam komunikasi efektif yang disampaikan dalam SKDI itu memang sebetulnya untuk seluruh profesi lain, termasuk di antaranya terkait profesi lain dalam pelaksanaan pendidikan. Tentu kita membuat di awalnya adalah dokter dengan pasien, karena itu adalah tujuan utama kita dalam pendidikan dokter. Namun dalam proses pembelajaran itu sendiri nantinya tentu akan komunikasi juga dengan sendirinya akan mengaitkan beberapa profesi yang langsung berhubungan, antara lain memang perawat. Memang betul, saya setuju sekali dengan bahwa perawat itu menerima pasien jauh lebih panjang dari dokternya sendiri, dan barangkali mungkin di sini pasien lebih terbuka mungkin dengan perawatnya justru daripada dengan dokternya. Oleh karena itu dalam memberikan keterampilan komunikasi efektif, tentu perawat berperan, mungkin bahkan sebagai trainernya sendiri, sehingga bisa meningkatkan keterampilan komunikasi tadi dengan lebih baik dan komprehensif. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Harsono secara konsultan selaku penguji memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saudara Purwopenda, saya turut bersyukur atas selesainya program Bapak dengan segala macam halangan dengan semangat yang tidak kunjung padam. Semoga nanti dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk itu saya ditugasi untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama, di dalam disertasi ini tertulis bahwa akselerasi memiliki 5 kualitas sosial dan takut menghadapi kegagalan. Dengan demikian, si mahasiswa membutuhkan dukungan orang tua dan guru. Sementara itu, di perguruan tinggi, hubungan atau interaksi antara dosen dengan
sejauh ini apakah lulusan yang akselerasi ini pernah dievaluasi? Bagaimana kira-kira kinerjanya? Apakah dipercaya oleh pasien? Apakah dokternya masih kanak-kanak? Ya, karena saya pernah ketika di puskesmas itu dipaidu oleh seorang bapak dokternya kok masih bocah. Mestinya dokter itu kan sudah ubanan pakai kacamata. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Profesor Dr. Harsono, SPS. Saya akan mencoba menjawab seperti itu. Program akselerasi memang sampai saat ini dilakukan di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Dan sebetulnya dari evaluasi program akselerasi itu sendiri tidak murni akselerasi sebetulnya. Jadi kebanyakan ada muatan keinginan orang tua untuk anaknya tampak lebih bisa, dan program di sekolah pun demikian. Jadi anak terpacu untuk mengikuti akselerasi. Dalam hal ini untuk mempertahankan stamina yang cukup baik dan hasil yang cukup baik, biasanya guru langsung turun tangan dan orang tua pun demikian. Jadi sepanjang pendidikan selalu mendapat dukungan dari luar, yang itu sebetulnya merupakan motivasi yang eksternal. Namun bagi siswa yang akseleran itu kalau tidak selalu itu keinginan mereka sendiri. Jadi motivasi internalnya belum tentu sama. Dan dalam perkembangannya sampai tamat SMA mungkin hanya berupa kebanggaan umur lebih muda bisa tamat SMA dengan cepat, dan masuk perguruan tinggi pun demikian. Namun untuk di tingkat perguruan tinggi hingga saat ini memang belum ada evaluasi terhadap program akselerasi yang resmi dilakukan. Terakhir dilakukan oleh Dignas itu kalau tidak salah tahun 2003 atau 4, saya lupa tahunnya. Namun itu sudah dinilai baru sampai dievaluasi sampai tingkat SMA, perguruan tinggi belum pernah. Kemudian ketika mahasiswa yang memang calon mahasiswa akseleran ini yang mendaftar untuk perguruan tinggi khususnya kedokteran dengan usia yang demikian muda, tentu itu sangat mungkin dan sah-sah saja karena mereka tentu memang pandai. Namun yang perlu kita lihat adalah kematangan kepribadiannya, karena sejatinya di kedokteran karena kita menghadapi manusia lain itu adalah orang sakit, jadi diperlukan kematangan yang cukup baik, kematangan kepribadian. Dan mungkin kendala yang didapat adalah seperti yang saya sampaikan tadi, saya sangat setuju sekali bahwa adult learning itu diterapkan di khususnya kedokteran. Disitulah terjadi kesulitan bagi mahasiswa ini yang motivasi eksternalnya tadi berupa biasanya pendampingan oleh gurunya terus menerus atau orang tuanya terus saat ini hilang. Dan hilang itu memang karena mungkin orang tuanya menganggap anak ini sudah mahasiswa, sudah dewasa, tidak perlu gitu. Motivasi eksternal yang hilang ini bisa melunturkan motivasi internal dan kemudian itu sudah terjadi, dan pada proses pendidikan itu akan membuat mahasiswa tadi kehilangan rasa percaya diri, memang betul, karena mereka biasa untuk mendapatkan nilai tinggi ketika dia harus belajar sendiri, mengalami kesulitan penyesuaian diri tentang bagaimana mesti mencari literatur, bagaimana mesti mendapatkan jadwal yang selalu tepat, karena di perguruan tinggi tentu itu belajar mandiri dengan reschedule jadwal itu sangat sering sekali, dan itulah yang membuat salah satu yang membuat mereka itu menjadi tidak puas dengan sarana pendidikannya mungkin, atau ya tadi motivasi eksternalnya yang hilang. Dengan demikian mungkin selama ini tidak pernah kita lihat bahwa itu merupakan salah satu dari kesulitan mahasiswa akseleran ketika mendapat nilai yang kurang, mereka tidak puas dan seperti biasa selalu ekspektasinya tinggi dan hanya memikirkan kerugian pada dirinya sendiri, ketidakberuntungannya, dan itu berlanjut sehingga tadinya tidak lulus satu bagian akhirnya menjadi tidak lulus yang keseluruhannya
mengenai dengan adanya penelitian yang sudah saya lakukan ini dengan hasil seperti ini, maka sebaiknya memang mahasiswa tersebut mendapat pendampingan, antara lain juga memberikan kesempatan untuk pematangan kepribadian apapun itu dengan cara apapun, termasuk diantaranya adalah pemberian keterampilan, pelatihan keterampilan interpersonal itu bisa meningkatkan. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam perjalanannya setiap orang akan mengalami pematangan juga karena pengaruh lingkungan juga bisa. Dan ini tampaknya lebih mungkin dicapai oleh mahasiswa yang atau aksara yang dengan gender perempuan lebih mudah, karena pada dasarnya perempuan memang lebih mudah belajar dan beradaptasi dibandingkan dengan mahasiswa yang laki-laki. Itu pun menjadi bekal bagi kami pengelola pendidikan. Bila didapatkan mahasiswa yang tanpa imatur, tentu harus segera diberikan intervensi, harus segera, karena pasien memang betul merasa tidak puas atau merasa ragu-ragu terhadap kemampuan dokter muda dalam hal ini di tingkat klinik. Jadi yang kita ragukan adalah kompetensi mereka atau aksara ini di tingkat klinik. Kalau di tingkat preklinik tidak ada masalah, mereka semua bagus dengan nilai yang bagus karena lebih banyak kognitifnya yang dinilai. Tetapi kalau di tingkat klinik, performance mereka terhadap pasien itu perlu, dan memang betul bahwa banyak diantaranya pasien yang merasa ragu. Oleh karena itu ada baiknya pendampingan pematangan kepribadian itu bila mereka sudah di dalam. Tapi mengingat hal semacam ini, ada beberapa literatur mengatakan bahwa sebaiknya mahasiswa di tingkat klinik tidak di bawah usia 20, harus di atas 21 tahun. Itu ada beberapa fakultas kedokteran di luar negeri juga demikian. Hanya di Indonesia tidak ada ketetapan seperti itu. Jadi memang tidak seluruhnya mahasiswa aksara akan underachiever atau akan tidak mampu di tingkat klinik. Namun bila tidak mampu di tingkat klinik, tentu kita harus segera menanganinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Anwar Yusuf, spesialis paru konsultan selaku tim penilai sekaligus penguji eksternal memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada FKUGM yang telah memberikan kehormatan, kepercayaan bagi saya untuk turut menguji disertasi yang penting ini. Kemudian kepada calon Dr. Sugeng Tumbuh, saya juga mengucapkan selamat bahwa Anda telah menyelesaikan disertasi ini dan dengan kesusuran yang sangat baik, sehingga saya kira cukup mudah untuk pembaca mengerti, memahami apa yang Anda gambarkan di dalam presentasi tersebut dengan bahasa yang baik untuk bisa melihat bagaimana Anda mendeteksi, kemudian mendeteksi masalah, merumuskannya, kemudian mencari solusinya, menguji dan akhirnya menyelesaikan hasilnya. Nah, para mahasiswa yang angkatan 2008 saya kira sekarang sudah menjadi dokter, belum, hampir. Nah, kemudian di situ pada penelitian ini di halaman 120 misalnya dan tabel nomor 22 itu ada tabel tentang pencapaian keterampilan politik mahasiswa at-risk. Ada 67 jumlahnya dan 26 diantaranya itu masih mendapat nilai kurang analisis, bukan? Dan 10 diantaranya adalah mahasiswa yang termasuk dalam kelompok eksperimental. Nah, begitu juga pada tabel yang berikutnya tentang profesionalisme
sebagai kelompok eksperimen. Jadi tidak seluruhnya mahasiswa yang mendapat paparan pada model yang Anda kembangkan itu bisa berhasil mencapai keterampilan ini. Nah, saya ingin Anda mengetahui hal demikian, usaha apa yang dilakukan pada mahasiswa ini agar supaya pada akhirnya nanti bahkan mencapai kompetensi yang diharapkan. Kelompok mahasiswa yang mengatakan bahwa ini saat ini dari kelompok mahasiswa ini saya mendapatkan sebagian besar 50 dalam hasil analisis mendapatkan bahwa sebagian dari mahasiswa tadi ini tidak cukup baik dalam mendapatkan analisis. Di sini analisis itu memerlukan ilmu untuk menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan sehingga akan menuntut ke arah diagnosis selanjutnya. Namun nilai yang atau sebetulnya yang ingin kita lihat adalah sikap atau kinerja atau pemahaman dalam analisis, bukan konten analisisnya sendiri. Karena tentu buat mahasiswa yang baru masuk ke tempat ini, jadi penilaian yang saya ambil ini pada waktu mereka baru masuk ke tahun pertama ini, tentu memerlukan keterapan dalam paparan terhadap pasien, jadi keseringan. Makin sering mungkin makin mahir, makin bisa. Dan beberapa di antaranya nilai yang diambil adalah di antisipasi awal, yang mungkin disitulah nilainya menjadi kurang. Demikian juga dengan profesionalisme sama. Dan profesionalisme ini juga ditentukan merupakan keseluruhan nilai keseluruhan dari bagaimana analisis, bagaimana keterampilan fisik, termasuk di dalamnya adalah muatan bagaimana menghadapi seorang pasien, perilakunya. Jadi tidak semata-mata ilmu, selanjutnya memang diberikan sehingga di dalam tata cara adaptasi klinik selanjutnya mahasiswa tersebut didampingi oleh tutornya dan juga dilaporkan kepada pendidik akademik. Jadi di sini diberdayakan pendidik akademik. Tentu apa yang mahasiswa dapatkan tidak terlepas dari bimbingan staf pengajar. Kemudian begini, uji psikometrik yang Anda gunakan untuk di mahasiswa kan belum penerimaan mahasiswa di FK di seluruh Indonesia. Kemudian juga metode pengembangan keterampilan internasional pun juga
tes ini awalnya didesain atau dirancang untuk tes seleksi masuk. Namun karena ketidakmampuan pelaksanaannya, maka dilakukan pada waktu tes sudah masuk, mahasiswa sudah masuk. Dengan demikian, karena sudah masuk, tentu tidak bisa kita diamkan saja mahasiswa akan menerima saat ini. Jadi berbagai upaya dilakukan. Mungkin dalam skala yang kecil sekali adalah pendampingan oleh akademik, yang mungkin bila masalah tadi berlanjut terus atau kita bisa mencari mengapa mahasiswa ini bermasalah, karena sebetulnya masalah itu ditengorainya melalui hasil nilai akademik, evaluasi akademik. Namun kalau ditelusuri lebih lanjut, ternyata bukan hanya akademik, jauh lebih besar pengaruh non akademik. Oleh karena itu tidak bisa hanya pengelolaan pendidikan saja, mungkin itu tidak bisa, tentu akan berkaitan dengan tingkat yang lebih tinggi, termasuk di antaranya pembimbing akademik dan konselor. Kemudian dengan demikian banyak masalah non akademiknya bisa kita atasi bersama. Jadi tidak hanya tanggung jawab satu orang. Itu yang bisa dilakukan di tingkat yang paling kecil, di tingkat modul. Mungkin di tingkat fakultas bisa dilaksanakan pelatihan semacam ini yang melibatkan seluruhnya. Jadi kita tidak bisa hanya ekosistem pada kelompok aktivis saja, tapi termasuk ya kelompok penulis. Karena sebenarnya tujuan kita adalah bahwa melatih mahasiswa untuk keterampilan intra dan interpersonal itu sangat penting kaitannya ketika mereka menghadapi pasien klinik. Sampai saat ini yang sudah dilakukan di Fakultas Kedokteran Indonesia sebetulnya tidak berstruktur dengan jadi hanya ada beberapa kelompok-kelompok kecil yang melakukan latihan mirip mungkin, namun tidak sama. Jadi seperti yang saya tahu dari kelompok media Escratus itu membuat pelatihan sifatnya memang seperti pelatihan soft skill istilahnya, namun hanya untuk beberapa jam saja, dan itu dikatakan sudah terlatih. Tapi menurut pengalaman yang saya lakukan ternyata tidak juga, karena kelompok itu yang sudah dilakukan oleh dari kemahasiswaan, ketika di tingkat klinik ya sama saja mengalami masalah-masalah, sehingga yang disebut sebagai keterampilan interpersonal itu tentu tidak bisa hanya berupa itu bisa dilakukan sebagai rumatan saja, tapi awal dari pelatihan itu sendiri tentu memerlukan prosedur atau pedoman-pedoman yang harusnya dibikin bagaimana sejatinya untuk menjadi suatu pelatihan yang kita bisa petik hasilnya seperti apa. Oke, silakan Dr. memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan selamat kepada Ibu sebelumnya yang akhirnya sampai juga ke tahap ini. Tapi sebetulnya ini bukan tahap akhir, tapi tahap pengenalan dari suatu perjalanan yang lebih yang pertama di dalam kerangka teori yang digunakan itu menggunakan salah satunya teori Jean-Piaget sebagai landasannya. Nah, menurut teori ini proses belajar sangat tergantung pada struktur kognitif. Dan ada 4 tahapan perkembangan kognitif, mulai dari tahap awal baru lahir sampai tahap matang, yaitu tahap formal operation, yaitu sekitar umur 15 tahun. Jadi menurut teori Jean-Piaget ini sebetulnya untuk mahasiswa akseleran mereka rata-rata usia 14-15 tahun secara struktur kognitif tidak masalah untuk mengikuti proses belajar itu kemampuan tinggi. Nah, tetapi ternyata kok ada masalah. Kira-kira menurut Ibu masalahnya di teorinya apa, masalahnya di mana? Memang landasan paling awalnya adalah teori dari Piaget yang dari kognitif
juga penggunaan apa yang mereka miliki atau tidak itu tidak akan menjadi lebih baik kalau bareng semuanya, bersama-sama semuanya dengan pengawal, metode, materi, sama dan gembira itu akan menjadi lebih bagus dan sekali. Pertanyaan yang kedua, jadi tadi ternyata aspek kognitif saja tidak cukup, tapi juga harus ada aspek yang lain. Kemudian Ibu juga menggunakan teori sosial kognitif dari Bandura, di mana teori ini mengatakan pentingnya interaksi pada proses belajar dan juga pentingnya modeling dalam proses belajar. Dan menurut teori Bandura, modeling yang terbaik adalah gurunya sendiri, gitu, pendidiknya sendiri. Nah, menurut Ibu sejauh mana peran para dosen di Fakultas Kedokteran dalam memberikan role model yang baik sehingga memberikan penguatan kepada mahasiswa untuk menginternalisasi contoh baik tersebut ke dalam perilakunya sehari-hari. Memang betul bahwa role model itu ada gurunya sendiri, apalagi di sini nantinya akan menjadi profesinya sebagai dokter. Di sini yang harus ada adalah kesepakatan bersama, atau mungkin tidak hanya mahasiswanya tapi gurunya juga harus mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk menjadi seorang role model. Oleh karena itu dilakukan pelatihan khusus untuk medical teacher yang sudah kita lakukan rutin di Fakultas Kedokteran Indonesia untuk pelatihan itu, dan mengharapkan dengan demikian para staf pengajar memahami betul fungsinya, tugasnya sebagai guru dan role model. Tentunya saya persilakan Prof. Dr. Randa Amitya Kumara MS selaku tim penilai memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Bapak Ketua. Iya, sekali lagi selamat sudah berdiri di situ. Ya, dua pertanyaan. Yang pertama apa yang saudara maksud dengan student at risk? Kalau di sini diterangkan bahwa student at risk karena dia yang bersangkutan mahasiswa ini mengalami ketidakmampuan di bidang kompetensi dan komunikasi dan seterusnya. Tapi kalau menyimak terhadap pertanyaan sebelumnya, sebetulnya saya berpendapat at risk itu tidak serta-merta dialami di situ, maksudnya di saat dia duduk di perguruan tinggi. Tapi kalau mengacu pada jawaban sebelumnya bahwa itu sudah dimulai ketika anak itu masuk kelas akselerasi sejak SD. Nah, data-data ini kan ada yang dimulai sejak SD itu akselerasi terus gitu kan. Nah, artinya apa? Dia itu mengalami ongoing stressor gitu. Karena tadi Anda mengatakan bahwa kadang tidak maunya sendiri gitu kan. Maunya orang tua, keren, masuk akselerasi kedokteran UI, keren lagi gitu. Tapi kadang itu bukan maunya si anak. Jadi FS itu sangat kompleks, tidak hanya satu variabel saja, tapi FS itu anak yang kurang perhatian, anak yang belajar berada di lingkungan yang tidak kondusif dan seterusnya. Kondusif secara materi, tetapi kondusif secara emosional di sini tergambar bahwa dia bagus nilai-nilainya sebelum masuk klinik. Itu kan sama saja fokusnya pada sisi kognitif ya. Tapi kalau begitu masuk di klinik lebih dari sekedar kognitif begitu. Nah, pertanyaannya ketika itu diintervensi seperti ada saya kalau boleh mengatakan secara terus terang gitu, seperti disimplify gitu ya, sederhanakan. Oke, kasih intervensi selesai, nanti dia akan bagus sendiri gitu.
Bagaimana benar? Pada suatu pertanyaan kalau saya tiap hari mencoba-coba itu sebetulnya memang at-risk di sini saya masukkan karena saya mendapatkan data dasar itu dari tes psikologi yang dimasukkan dalam kategori hasil rekomendasi hasil realisasi. Nah, seperti itu dimasukkan dalam kelompok dilakukan dalam menyelesaikan bencana di Pulau B. Yang ketiga adalah yang tidak disarankan. Namun kelompok ini sudah masuk di fakultas kedokteran. Jadi itu diberikan nama yang integritas, nanti tidak ada sisa artinya akan mengalami masalah sehingga dikelompokkan dalam etnis. Dan etnis yang lain adalah saya tidak sendiri saya dapatkan adalah kelompok aksara ini. Aksara memang pada umumnya 10% dari populasi dan kebetulan ini mirip. Dan ternyata aksara itu tadi di antaranya 9 orang di antaranya 12 orang 9 orang di antaranya adalah kelompok etnis. Jadi sudahlah dilakukan itu di aksara. Jadi di aksara di sini bukan karena kognitifnya namun karena imunitas kepribadiannya. Dan itu memang tampak pada waktu mereka klinik setelah saya ikuti. Kemudian intervensi yang diberikan itu sebetulnya memang bukan mengubah kepribadian, namun diajak untuk melihat dirinya sendiri, insight-nya. Jadi kita berharap dengan insight yang cukup baik, maka dengan bertambahnya usia dalam penanganannya, mereka menjadi matur. Jadi itu sebetulnya, jadi bukan mengubah suatu kepribadian tidak, tapi kita mengajak untuk menilai diri. Ya, saya tidak bermaksud untuk saya tidak ada maksud mengubah kepribadian, itu jelas tidak mungkin dengan cara seperti itu. Tetapi di dalam disertasi Ibu itu mengatakan bahwa diberi layanan dukungan akademik gitu kan, ECRIS. Tapi saya katakan tadi bahwa itu sebuah akumulasi. Sebetulnya ECRIS itu tidak serta-merta terjadi seperti itu, tetapi ECRIS itu tadi kalau dia terus dan terus diakselerasi, di kelas akselerasi, kemudian tidak tidak atas kehendak sendiri. Dan yang saya lihat kebetulan saya pernah mendampingi seperti itu, bukan seperti itu akselerasi sebetulnya. Jadi metodenya pun juga kurang tepat, tapi nggak apa-apa, nggak usah ini dibahas lebih lanjut. Tetapi satu hal di sini di tabel 1 profil psikologi responden kelompok ECRIS, saya kalau melihat di sini saya tidak mencurigai ini sebagai kelompok ECRIS. Misalnya yang sangat superior cukup banyak, jumlahnya 36 begitu ya. Kemudian baik sekali dari sisi kemampuan umum itu 36, minatnya cukup bagus, motivasinya cukup, yang kurang cuma sedikit. Kemudian 14 yang 81 adalah bermotivasinya tinggi. Kemudian cara belajar itu deep 35 dan achievement 18. Bagaimana karakteristik seperti ini masuk di dalam kategori ECRIS? ECRIS awalnya memang saya mengelompokkan mereka ECRIS karena hasil dari tes psikometrik yang sebetulnya. Jadi tes yang berikutnya adanya hasil itu adalah tes psikologik yang kedua yang dilakukan pada waktu mereka di akhir semester, di awal semester 6. Jadi di akhir tahun ketiga yang akan masuk klinik. Tujuan utamanya tadi sebetulnya ingin mengetahui kesiapan mereka di tingkat klinik yang kedua dan apa saja yang bisa kita lakukan atau bahan atau materi apa yang kita bisa berikan nanti pada waktu intervensi. Sebetulnya itu. Tapi yang akhirnya kita dapatkan semacam memang mereka pandai, mereka nilainya bagus gitu. Tapi tetap kita harus waspada kemungkinan prediksi akan tidak dapat berdasarkan dari itu yang kita ikuti. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Dr. Ova Emilia, spesialis psikologi MSc PhD,
selaku co-promotor memberikan tanggapannya. Jadi saya cintai amat akhirnya berdiri di top podium tersebut, yang saya kira saya mengikuti perjalanan dari mulai ide sampai kemudian nanti pengembangan dari intervensi itu sendiri, ya, pengumpulan data. Saya kira ini betul seperti yang dikatakan topik yang diambil di sini memang sangat baik dan bukan hanya mempunyai implikasi yang luas di UI, ya, tapi saya kira juga untuk fakultas kedokteran pada umumnya. Oleh karena itu mungkin saya akan bertanya ini berkaitan dengan generalisasi dari hasil yang ditampilkan di sini, ya. Yang pertama bisa Ibu ceritakan tentang model intervensi, ya. Jadi peneliti di sini, ya, yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan interpersonal. Mungkin bisa Ibu jelaskan bagaimana bentuknya, bagaimana syaratnya untuk supaya pelatihan tersebut berhasil. Terima kasih pertanyaannya. Pak Ibu, model intervensi itu sebetulnya bakunya memang tidak biasa jauh, namun paling tidak diberikan dalam 40 jam berturut-turut, dan biasanya kelompok yang diintervensi itu betul-betul diisolasi, jadi dalam satu tempat yang tidak berhubungan dengan orang lain. Dan ini sudah saya lakukan walaupun memang tidak bisa menjadi 40 jam karena memang kita berlakukan. Kemudian bentuk itu merupakan bagian dari sebuah kelompok. Tapi di sini pelatihan memang tidak hanya dengan berbicara dan berdiskusi saja, namun experiential learning itu adalah pendekatan yang paling sesuai untuk intervensi. Dan kami juga melakukan hal tersebut tentu dengan pendamping atau pelatih yang memang pakar di bidangnya. Oleh karena itu saya tidak melakukannya sendiri. Saya melakukannya bersama-sama dengan tim dari Fakultas Psikologi UI, dan para pelatih itu pun adalah memang trainer yang sesungguhnya untuk bidang tersebut. Apakah ada, mungkin tadi Ibu sudah menyebutkan tentang jumlah jam, ada faktor-faktor lain yang membuat pelatihan ini berhasil? Faktor lain itu adalah pendampingan. Jadi menurut saya pertama mahasiswa itu sudah responden yang diberikan pelatihan ini sudah menyadari betul mengapa mereka itu mendapatkan pelatihan. Jadi dibuat mereka sadar, pelatihan untuk apa? Untuk sebenarnya untuk progresi mereka nanti. Kemudian pelatihan itu tidak berhenti hanya sekali itu saja, tapi kami lakukan booster. Kemudian dilakukan pendampingan. Tentu tidak bisa tim ini lagi, jadi dibawa tim lain antara lain adalah yang dipantau terus-menerus bagaimana mendampingi mahasiswa yang bermasalah. Memang belum terstruktur dengan baik. Saya itu sedang dalam mencoba untuk penataan lebih baik lagi untuk struktur bagaimana pendampingan mahasiswa ini. Oleh karena itu selain model intervensi ini, usulan lain adalah bagaimana sebetulnya academic support system tadi berjalan dengan baik. Academic support system tidak bisa hanya PA saja, tapi banyak individu lain yang berminat untuk membantu mahasiswa, termasuk staf pengajar siapapun. Kemudian saya lebih mendahulukan psikolog di sini dibandingkan psikiater, sebetulnya, karena perkembangan ini dimulai dari sebetulnya normal saya, jadi dia bukan patologi. Kalau patologi mungkin suatu saat akan bisa masuk ke psikiater. Kemudian bukan hanya itu saja, tapi juga kita membutuhkan dalam academic support system itu adalah pendampingan tentu, karena sebagian dari mereka kesulitannya justru yang non akademik dalam bentuk finansial, dan ketika mereka harus berbagi antara mencari uang dan sekolah, maka mencari uangnya di luar sekolahnya gimana, dan itu harus diatasi dengan bagaimana kita mencari jalan untuk memberikan beasiswa
di tahap awal, di tahun-tahun pertama, kita memiliki data dasar itu saat itu dimulai dengan pendampingan. Memang betul ada sebagian yang menggunakan tidak ada masalah. Karena kalau kita amati dari sejak awal kita masuk, tidak akan menyebabkan kesulitan ketika sudah di klinik. Jadi kita tidak treat saat terjadi masalah di klinik, harusnya dari sejak awal. Apabila ada muncul di tingkat klinik, tentu effortnya lebih kecil dalam mendampingi kesulitan. Waktu bagi tim penguji dalam menentukan hasil ujian. Dengan ini rapat ujian terbuka dinyatakan ditunda. Tim penguji meninggalkan ruangan menuju ruang yudisium. Hadirin dimohon berdiri.